Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Mahaputra dengan NIM 009 dari Prodi Ilmu Komunikasi 3A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS saya mata kuliah Komunikasi Massa. Di sini soal UTS-nya mengenai memberi contoh studi kasus pada hambatan-hambatan komunikasi massa, model komunikasi, teori kontemporer, dan teori normatif media. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam hambatan komunikasi massa terdapat hambatan psikologi, sosiokultural, dan interaksi verbal. Pada studi kasus psikologis kepentingan, komunikan akan menaruh perhatiannya pada suatu pesan yang sesuai dengan kepentingannya, yang mana hal itu ditentukan oleh manfaat dan kegunaan pesan. Misalnya, pada saat ini terdapat kabar bahwa Kominfo akan melakukan analog switch off atau ASO, yang merupakan bentuk proses transformasi digital di bidang penyiaran, di mana siaran TV analog di Indonesia akan dimatikan dan hanya menyiarkan siaran TV digital. Hal ini akan dilakukan pada 2 November 2022. Dengan kabar tersebut, pastinya masyarakat akan mencari informasi tentang bagaimana beralih ke TV digital, bagaimana menonton siaran TV digital pada TV analog, bagaimana memasang STB atau set-top box, dan sebagainya. Dengan faktor tujuan tersebut, tentu masyarakat sebagai komunikan akan menyeleksi informasi-informasi yang sesuai dengan kepentingan untuk beralih ke TV digital, sehingga komunikator yang memiliki pesan bersifat umum dan tidak ada kaitannya dengan hal tersebut akan tersingkirkan dari pilihan komunikan. Dengan begitu, pesan akan terhambat. Selanjutnya, studi kasus psikologis prasangka. Setiap individu memiliki persepsi yang didapat dalam pengalamannya. Pengalaman yang buruk terhadap suatu hal akan membuat persepsi yang kurang baik, di mana hal itu akan menimbulkan prasangka. Dalam komunikasi massa, misalnya, pada media internet terdapat media berita yang bisa dibilang sedikit nyeleneh, bernama Kopet News, di mana dalam pesan-pesan berita yang disajikan tersebut terbilang main-main dan tidak serius, karena mungkin memang hanya digunakan sebagai hiburan semata. Tetapi jika komunikan yang ingin benar-benar mencari berita yang serius, hal ini akan membuat prasangka bahwa media Kopet News tersebut tidak kredibel, sehingga komunikan akan menolak komunikator sebelum pesan disampaikan karena bersikap curiga. Contoh salah satu beritanya yaitu diduga melakukan penipuan, seorang pedagang kaki lima dilaporkan ke polisi. Sekilas memang judul tersebut meyakinkan, tetapi isi dari berita tersebut sangat tidak masuk akal dan sifatnya bercanda. Dengan begitu, komunikan akan memiliki prasangka buruk terhadap media Kopet News berdasarkan pengalaman komunikan. Lalu ini merupakan contoh berita dalam Kopet News, di mana judul dari berita ini diduga melakukan penipuan, seorang pedagang kaki lima dilaporkan ke polisi. Tidak ada yang aneh dalam judulnya, tetapi jika dilihat di isinya akan terlihat seperti bohongan, akan terlihat seperti main-main begitu. Sifat bercanda dalam isi berita dengan disertai judul yang serius akan membuat pengalaman buruk pada pembaca dan akan membuat prasangka. Lalu selanjutnya, studi kasus psikologi stereotip. Stereotip terbentuk pada orang yang berprasangka, dan sifat dari stereotip ini merupakan jalan pintas berpikir bahwa menurut pengalaman dari prasangka akan menstereotip sesuatu tanpa adanya pengalaman lebih lanjut. Misalnya lanjut pada kasus yang tadi, kasus Kopet News tadi, pada orang yang berprasangka pada media Kopet News tadi, di mana dengan adanya pengalaman mencari berita internet dan pengalaman buruk dengan menemukan berita yang sangat tidak kredibel, membuat komunikan tidak akan mempercayai media yang ada di internet, karena komunikan tersebut sudah melakukan stereotip kepada seluruh media internet. Dengan begitu, media internet yang benar-benar menyajikan berita yang terpercaya seperti Kompas.com, Detik News, CNBC, CNN, dan sebagainya akan terhambat pesan komunikasinya, sehingga perlu penyuluhan lebih lanjut mengenai bagaimana memilah dan memilih sumber yang kredibel dalam media internet.
Lalu yang selanjutnya, studi kasus psikologis motivasi. Motivasi merupakan dorongan-dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam kehidupan sosial, penampilan merupakan sebuah aspek yang penting bagi beberapa orang. Salah satu hal yang sedang tren saat ini tentang penampilan adalah berat badan yang ideal. Oleh karena itu, banyak individu yang memiliki motivasi untuk memiliki berat badan yang ideal, sehingga komunikan yang memiliki motivasi tersebut akan mencari pesan komunikasi yang sesuai, seperti cara menjaga berat badan yang ideal, cara menurunkan berat badan, cara menaikkan berat badan, makanan yang tidak bikin gemuk, dan sebagainya, sehingga akan mengabaikan pesan-pesan yang tidak sesuai dengan motivasinya. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus sosiokultural aneka etnik. Negara yang memiliki banyak sekali perbedaan seperti di Indonesia akan membuat komunikan memiliki berbagai aspek yang mengubah perilaku individu serta cara menerima informasi. Dalam komunikasi massa misalnya, di Indonesia terdapat dua suku yang memiliki komunikasi yang sangat berbeda. Gaya komunikasi yang sangat berbeda, seperti suku Sunda yang suka dengan basa-basi dan suku Batak yang memiliki sifat belak-belakan apa adanya. Dengan begitu, media lokal yang ada pada daerah suku tersebut harus menyesuaikan dengan gaya komunikasinya agar diterima dengan baik pada setiap individu. Dan pada media nasional yang bersifat umum, pasti akan terkendala dalam hal ini. Selanjutnya, masih dalam sosiokultural, yaitu pada norma sosial, masih dalam unsur pluralitas, di mana perbedaan yang ada mengakibatkan perbedaan norma sosial yang dianut oleh setiap daerah. Semisal di Indonesia terdapat satu daerah yang dijuluki Serambi Mekah, yaitu Aceh. Aceh memiliki keislaman yang sangat kental. Bahkan di Aceh terdapat hukum cambuk bagi orang yang melanggar syariat Islam. Dengan begitu, norma sosial yang ada juga tidak lepas dari syariat Islam. Dengan begitu, komunikator harus menyesuaikan. Salah satu contohnya pada media berita Aceh Serambi News, yang mana presenter beritanya selalu menggunakan kerudung agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Lalu masih dalam sosiokultural, tidak bisa berbahasa Indonesia. Masih dalam keberagaman, di mana suatu bangsa yang memiliki banyak sekali etnik membuat budaya yang mana hal tersebut membuat bahasa di masing-masing daerah tersebut juga beragam. Keberagaman tersebut serta budaya sehari-hari yang selalu menggunakan bahasa daerah membuat orang kurang memahami bahasa nasional. Misalnya di daerah NTT, diberitakan bahwa terdapat 1,3 juta anak di NTT belum bisa berbahasa Indonesia. Karena hal itu dikarenakan sudah terbiasa memakai bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan, maka kesulitan penyebaran informasi melalui media nasional yang menggunakan bahasa Indonesia akan terhambat. Lalu masih dalam sosiokultural, yaitu faktor semantik. Faktor semantik yaitu merupakan sebuah perbedaan pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan perubahan makna karena faktor perbedaan bahasa. Misalnya terdapat berita yang ada di media Detik News yang berjudul "Di balik Surya Paloh siap out jika kursi DPR Nasdem tak bertambah". Kata kursi dalam judul tersebut bisa memiliki banyak arti. Jika dalam bahasa politik, kursi bisa diartikan kedudukan atau jabatan. Jika pada orang awam, pasti akan merujuk pada barang yang digunakan untuk duduk. Dalam hal ini bisa membuat kebingungan jika tidak dijelaskan. Dengan begitu, terdapat hambatan komunikasi. Lalu masih dalam sosiokultural, pendidikan yang kurang merata. Hal ini saling bersangkut paut pada hambatan kurang mampu berbahasa Indonesia dan semantik, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat dinilai dengan tingkat pendidikannya. Pengetahuan yang kurang akan menyulitkan penyampaian informasi, karena kebanyakan komunikan akan hanya tertarik pada berita yang hanya mereka ketahui saja dan mengabaikan berita yang tidak dimengerti. Semisal berita dengan judul rumit dan menggunakan bahasa asing seperti "Indonesia berhasil mewujudkan pandemic fund". Dan juga contoh lainnya yaitu Bitcoin CS terus tergelincir, masih ada potensi rebound. Dengan topik pembahasan yang tidak diketahui dan kurangnya pengetahuan membuat pesan-pesan berita tersebut tidak dapat dijangkau dan akhirnya terhambat. Masih dalam sosiokultural, yaitu hambatan mekanis. Hambatan ini lebih kepada hambatan pada medianya. Dalam komunikasi massa memiliki banyak media komunikasi seperti televisi, internet, dan radio. Hal-hal gangguan seperti jaringan, suara noise, dan sebagainya membuat terjadinya penghambat
penerimaan informasi. Semisal hal ini terjadi pada saat maraknya pandemi COVID-19, di mana seluruh kehidupan berubah menjadi online atau daring. Salah satu kasus yang terjadi adalah siswa di Sumatera Selatan yang menempuh jarak 8 km untuk mengerjakan tugas daring karena masih kesulitan mengakses internet. Hal tersebut secara langsung akan menghambat proses penerimaan pesan informasi. Lalu beralih pada jenis hambatan komunikasi, interaksi verbal, polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana dalam masyarakat terdapat dua kutub yang saling bersinggungan paham dan menganggap pandangannya yang paling benar, sedangkan pandangan orang lain yang bertentangan itu salah. Misalnya polarisasi politik yang terjadi pada saat menjelang pemilu. Sebagai contoh, pada masa pemilu Jokowi dan Prabowo, di mana terdapat dua kubu yaitu cebong dan kampret. Cebong sebagai julukan pendukung Jokowi dan kampret sebagai pendukung Prabowo. Kedua kubu tersebut saling menutup diri dan tidak memperdulikan pesan-pesan yang berhubungan dengan kubu lawan. Hal ini dapat menghambat pesan komunikasi yang telah dipublikasi mengenai kedua calon presiden tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi statis. Evaluasi statis merupakan pemberian penilaian dari komunikan terhadap komunikator yang tidak berubah dan berkelanjutan. Semisal pada media channel televisi Indosiar yang hanya menampilkan sinetron yang tidak berkualitas, membuat penilaian terhadap media tersebut tidak sesuai dan buruk, sehingga penilaian tersebut tidak akan berubah serta akan berkelanjutan. Selanjutnya, orientasi intensional merupakan kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya. Label lebih penting dari orang yang membawakan pesan, dan terkadang hanya memperdulikan penampilan pembawa acara ketimbang pesan yang disampaikan. Semisal presenter media yang menggunakan busana muslim pada saat hari raya Lebaran membuat agar lebih menarik komunikan untuk menyaksikan berita yang disampaikan, serta juga agar dapat diterima oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya, indiskriminasi. Hal ini merupakan bentuk dari stereotip, di mana melihat sesuatu itu sama tanpa adanya diferensiasi atau pengalaman lebih lanjut pada suatu hal yang dipandang. Misal hal lainnya yaitu pada kejadian kasus bocornya data oleh hacker Bjorka, di mana masyarakat akan menilai bahwa kementerian yang ada pada bidang tersebut tidak dapat menjaga keamanan dengan baik dan tidak profesional. Hal itu membuat masyarakat akan menggeneralisir bahwa pejabat di Indonesia tidak dapat bekerja dengan baik. Dengan begitu, pesan-pesan yang mengandung pemerintah tidak akan dipercayai, sehingga pesan komunikasi terhambat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu studi kasus tentang 3 model komunikasi massa. Di sini saya memilih model komunikasi Laswell, model komunikasi sirkuler, dan model alir 2 tahap. Dalam model komunikasi Laswell dikenal dengan model komunikasi yang memiliki 5 unsur utama, yaitu who says what, in which channel, to whom, with what effect. Model komunikasi Laswell tersebut merupakan bentuk komunikasi satu arah yang tidak terdapat feedback. Contoh model ini yaitu pada media massa televisi dalam kasus pencegahan cacingan pada anak, di mana pesan tersebut disebarkan dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan yang berarti WHO menghimbau untuk membiasakan hidup bersih dan meminum obat cacing secara rutin minimal 1 tahun sekali, yang berarti says what, dan melalui media iklan televisi, yang berarti ini merupakan in which channel dalam komunikasi Laswell. Kepada masyarakat khususnya orang tua, to whom berarti target atau komunikan dalam komunikasi Laswell ini. Lalu agar tercegah dari cacingan, ini merupakan efek yang diharapkan dari adanya iklan layanan masyarakat tersebut, yang mana efek tersebut dalam komunikasi Laswell termasuk with what effect. Selanjutnya, komunikasi sirkular. Dalam model komunikasi sirkuler berangkat dari paradigma antar pribadi, di mana kedudukan komunikator dan komunikan relatif sama. Dalam model ini setiap perilaku komunikasi bertindak sebagai encoder dan decoder. Contoh model ini yaitu pada kehidupan sosial sehari-hari dalam berkomunikasi untuk menanyakan atau menggali informasi. Misalnya dalam kasus jual beli smartphone, di mana sebelum membeli tentunya pembeli akan menanyakan spesifikasi, harga, dan sebagainya kepada penjual, dan penjual akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan penjual juga dapat menanyakan kepada pembeli seperti kebutuhan guna merekomendasikan smartphone paling sesuai dengan pembeli. Dari hal tersebut, pembeli dan penjual dapat menjadi komunikan dan komunikator, dan keduanya saling melakukan encoder dan decoder. Lalu selanjutnya komunikasi alih dua tahap. Dalam komunikasi ini, pengaruh yang dibawa oleh media massa tidak bersifat langsung melainkan melalui pihak atau perantara atau bisa disebut opinion leader, di mana seseorang opinion leader tersebut merupakan orang yang dipercayai masyarakat. Misal hal ini yaitu pada masyarakat Madura, di mana dalam masyarakat Madura sangat menghormati dan lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh para kiai dan ulama di Madura. Dengan begitu, status dari kiai dan ulama di Madura adalah opinion leader. Hal ini terjadi pada saat masa B.J. Habibie yang harus berbicara tatap muka dengan para kiai dan ulama, meskipun pemerintah sudah mengontrol media agar pembangunan jembatan Suramadu diterima masyarakat. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang studi kasus teori kontemporer. Di sini saya memilih teori use and gratification. Dalam teori ini bukan melihat pengaruh media terhadap khalayak, melainkan apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Dan media di sini individu menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu dan juga untuk pemenuhan harapan. Khalayak aktif menyeleksi media dan isi pesan untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh dari teori ini yaitu media massa pada zaman sekarang ini, di mana khalayak dapat menyeleksi dan menelusuri isi dari media sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, pada saat maraknya kasus COVID-19, pada saat itu pasti khalayak akan memberlakukan media sebagai pemenuhan kepuasan akan pengetahuan tentang bagaimana pencegahan virus COVID-19. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang studi kasus teori normatif media. Di sini saya memilih teori demokratik partisipan. Dalam teori ini lebih condong pada keberagaman, pertukaran peran antara pengirim dan penerima, serta hubungan komunikasi horizontal pada semua tingkat masyarakat, sehingga kelompok organisasi dan masyarakat lokal memiliki pers sendiri. Dalam hal ini contohnya yaitu pada pers di Indonesia, di mana pers tidak bersifat sentral, tidak dikendalikan pemerintah, murah, dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kehadiran pers, seperti masyarakat lokal di Indonesia yang dapat memiliki media pers, seperti salah satunya di Jawa Timur yang memiliki saluran TV JTV dengan acara berita pojok kampung dengan bahasa daerah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.